Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita lengkap dari manga sepak bola kunci biru, yaitu chapter yang ke-266. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran panel manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga sepak bola kunci biru, chapter yang ke-266-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada halaman pertama ini, kita pun dapat melihat sama-sama bahwa di dalam kesempatan itu, Kiora pun akhirnya sekarang sudah memilih untuk bisa mengoper bola yang ada di kakinya itu menuju kepada Michael Kaiser, bukan kepada Isagi. Karena menurut Kiora Jin, peluang bagi Michael Kaiser untuk bisa mencetak gol jauh lebih besar daripada Isagi. Ditambah, Kiora juga memiliki sebuah masalah dengan Isagi. Mengingat pada pertandingan yang sebelumnya, Isagi sempat meminta kepada Noel Noah untuk tidak memainkan Kiora Jin. Sebagai gantinya, Isagi justru malah berkata bahwa pemain yang layak untuk bisa dimainkan bukan Kiora Jin, tapi Yorio. Berdasarkan hal itu, maka tidak heran jika kali ini Kiora lebih memilih Michael Kaiser untuk bisa diajak bekerja sama. Nah, menyaksikan hal itu di depan matanya, Isagi pun akhirnya langsung menjadi sangat terkejut. Karena dengan begini, maka sudah jelas Kaiser lah yang nantinya malah akan bisa mencetak gol. Oleh karena itu, Isagi pun sekarang langsung berusaha untuk bisa memutar badannya, supaya Isagi dapat berlari mundur demi bisa menghentikan Kaiser. Hal yang sama pun sekarang dilakukan juga oleh dua orang pemain terkuat di dalam tim PSG. Mengingat di dalam kesempatan itu, Charles dan juga Itoshirin yang sebelumnya sudah berhasil ditipu, kini mereka pun juga ikut berlari menuju ke arah dari Michael Kaiser sambil berkata seperti ini kepada Kaiser. "Woi bocah biru, jika dirimu mencoba untuk bisa menipuku, maka lakukanlah dengan cara yang lain. Karena pada dasarnya, semua umpan dari bocah emo itu sekarang sudah dapat aku baca." Begitu pula dengan Itoshirin. Karena pada halaman ini, Rin pun langsung mengajak Charles untuk bisa bekerja sama demi bisa menghentikan tembakan dari Michael Kaiser tersebut. Sementara itu, kejadian yang cukup menarik kini kembali terlihat dari sudut pandang Michael Kaiser. Mengingat pada panel yang berikutnya, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa secara kebetulan bola umpan dari Kiora Jin itu justru sekarang malah menjadi terhenti tepat di depan Michael Kaiser. Dengan begini, maka Kaiser pun langsung menjadi tersenyum. Serta dengan penuh semangat, dia pun juga berkata seperti ini di dalam hatinya. "Hah? Bolanya berhenti? Sialan, ini adalah keberuntunganku. Karena posisi dari bola itu sangat mirip sekali seperti posisi dari bola ketika aku sedang berlatih kemarin. Yang artinya, maka sudah jelas akulah yang akan mencetak gol kedua di dalam pertarungan kita kali ini. Jadi bersiaplah dan juga terima tendanganku ini." Singkat cerita, setelah mengucapkan semua kalimat di atas, maka Kaiser pun tanpa pikir panjang akhirnya segera melesatkan satu buah teknik tendangan supernya itu, yaitu sebuah teknik tendangan pisang yang sebenarnya terinspirasi dari seorang legenda sepak bola di dunia nyata alias Roberto Carlos. Di mana di dalam praktiknya, Kaiser berhasil menipu para pemain dari tim PSG yang kebetulan saat itu sudah menjaganya dari arah depan. Mulai dari Toshirin, Charles Cavalier, Kara Sutabito, dan juga Nijiro Nanase. Dengan cara merubah arah tendangannya itu menuju ke arah samping mereka atau menuju ke arah sebelah kirinya. Hingga bola tendangan dari Kaiser itu kini seketika langsung melesat dengan cepat tanpa ada satupun pemain yang bisa menghentikannya. Menyaksikan hal itu, satu persatu dari mereka akhirnya kini mulai bertanya-tanya. "Hah? Apa yang dilakukan oleh Kaiser? Kenapa dia malah menendang bola itu menuju ke arah yang tidak jelas? Apakah jangan-jangan teknik tendangan dari Kaiser sekarang gagal digunakan lagi sama seperti yang sebelumnya?" Namun sepertinya respon yang sangat berbeda sekarang justru malah bisa kita lihat dari sudut pandang Isagi Oichi. Di mana pada halaman itu ternyata hanya Isagi Oichi sajalah satu-satunya orang di dalam lapangan ini yang sekarang bisa mengerti apakah yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Kaiser. Mengingat di dalam dialognya, Isagi pun langsung membantah semua ucapan dari para pemain lain dengan cara berkata seperti ini kepada mereka. "Tidak, tendangan dari Kaiser yang sekarang jauh berbeda dengan tendangan yang pertamanya tadi. Karena untuk tendangan yang kedua ini, bola dari Kiora Jin mampu berhenti tepat di depan Michael Kaiser sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dirinya. Dengan begitu, maka Kaiser pun bisa menambahkan efek putaran dari teknik barunya ini. Sehingga kemungkinan besar
bola yang baru saja ditendang oleh Michael Kaiser nantinya akan bisa berputar dengan cepat sesuai dengan arah angin. Itulah alasan dari Kaiser kenapa dia malah menembakkan bola itu menuju ke arah sebelah kiri, bukan menuju ke arah sebelah kanannya. Nah, menariknya, tepat ketika Isagi sudah menjelaskan kepada kita semua, maka tiba-tiba saja arah bola dari tendangan Kaiser itu kini akhirnya langsung berubah ketika bola itu ada di udara. Mirip seperti bentuk dari pisang, yaitu tendangan melengkung. Akibatnya, bola tendangan dari Kaiser itu kini langsung berbelok menuju ke arah gawang. Serta tidak ada satupun pemain dari tim PSG lagi yang sekarang mampu menahannya. Nah, mulai dari sinilah kita pun akhirnya langsung diperlihatkan mengenai potongan cerita masa lalu dari Michael Kaiser lagi. Namun dalam versi yang jauh lebih baik, atau di dalam versi Kaiser yang menjadi anak baik, bukan menjadi anak brutal. Sederhananya, bagi seorang Michael Kaiser, bola adalah teman. Karena setelah dibuang oleh ibunya dan juga ditelantarkan oleh ayahnya, maka hanya bola itu sajalah satu-satunya benda yang selalu menemaninya setiap hari. Bahkan Kaiser pun selalu memeluk bola itu ketika dirinya sudah selesai latihan. Mengingat menurut Kaiser, pelukan dari bola itu sangatlah hangat sekali, mirip seperti pelukan dari seorang ibu. Nah, suatu malam, Kaiser yang kebetulan saat itu sedang tidak bisa tidur, akhirnya kini seketika langsung menangis sambil memeluk bolanya itu. Lalu dengan suara gemetarnya, Kaiser pun kini mulai berkata kepada bolanya, "Woi, bola sampah. Suatu hari nanti, kita berdua pasti akan bisa pergi dari tempat ini dan juga bisa menjadi bebas. Dimana ketika hal itu bisa terjadi, maka aku pun akan berusaha untuk bisa mendapatkan banyak uang. Supaya aku bisa makan dengan layak setiap hari dan juga supaya aku bisa merawatmu. Ditambah, aku juga berniat untuk bisa menjadi manusia normal, tidak seperti sekarang. Dan jika nanti kita beruntung, maka aku pun sangat berharap bahwa suatu hari nanti aku bisa disukai. Karena pada dasarnya, aku sangat ingin sekali bisa merasakan perasaan itu, serta aku pun juga sangat ingin sekali untuk bisa dicintai oleh orang lain. Jadi berdasarkan hal itu, maka mulai dari sini, mari kita berjuang bersama-sama." Nah, setelah mendengar potongan cerita singkat di atas, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini kembali berpindah menuju ke dalam lapangan lagi. Di mana pada panel tersebut, bola tendangan dari Kaiser yang saat itu sudah berhasil berbelok, kini akhirnya bisa melesat dengan cepat menuju ke arah gawang dari tim PSG. Sehingga gol yang kedua dari tim Bayern Munchen kini akhirnya berhasil tercipta. Serta skor pun kini seketika langsung berubah menjadi 2-1 untuk kemenangan bagi tim Bayern Munchen. Melihat hal itu, Isagi pun sama sekali tidak kecewa. Bahkan, Isagi justru malah memuji kehebatan dari Michael Kaiser dan juga mengakui kekuatannya itu. Mengingat pada halaman yang terakhir tersebut, Isagi pun dengan penuh semangat langsung berkata seperti ini kepada dirinya. "Ah, sialan kau. Tapi mau bagaimana lagi? Karena faktanya, kau ini memang pantas untuk disebut sebagai seorang bintang, atau kau ini memang pantas untuk disebut sebagai superstar." Wow, menarik banget ya. Sayangnya, semua isi cerita dari chapter terbaru minggu ini sangatlah sedikit sekali. Mengingat, ini adalah halaman terakhir dari chapter 266. Jadi tentu saja bagi kalian yang penasaran mengenai seperti apa cerita lanjutannya, maka nantikan terus ya update pembahasan yang berikutnya pada channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.